kita akan memulai ibadah kita. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan hati dan pikirannya untuk beribadah kepada Tuhan serta Alkitabnya ya anak-anak, jangan lupa. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru berasal daripada-Mu. Ya Bapa yang kudus, jika sebentar saat kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yap. Adik-adik, hari ini kita patut bersyukur. Kenapa adik-adik? Hari ini kita merayakan hari kemenangan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, adik-adik sekalian, untuk itu adik-adik mau nggak dengar cerita? Pasti mau, bukan? Nah, siapkan hati dan pikirannya ya. Duduk yang manis di depan HP atau laptopnya. Dengarkan cerita dari Ibu Pendeta Mardana Lewinson. Hai
ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan anak-anak nanti dipersilakan di rumah masing-masing membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus diawali pada hari Jumat, di mana dimulai pada pukul 9 pagi sampai 3 sore. Setelah Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, Yesus Kristus mati dan dikuburkan. Kemudian pada hari Sabtu, kubur Yesus dijaga dengan ketat. Diperintahkan oleh Pilatus supaya tentara-tentara Romawi menjaga kubur Yesus. Kemudian pada hari Minggu, pagi-pagi benar, Maria dan beberapa perempuan datang ke kubur Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Adik-adik tahu gempa bumi? Satu gerakan yang membuat kacau balau. Mungkin di tempat kita di Kalimantan itu belum terjadi dan jangan sampai terjadi. Pokoknya gempa bumi adalah keretakan yang membuat hancurnya apa-apa yang ada di atas seperti rumah dan lain sebagainya. Dan dikatakan di dalam cerita kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, gempa bumi yang besar itu terjadi. Sehingga membuat para tentara Romawi dan orang-orang yang datang, khususnya Maria saat itu, terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba diiringi dengan gempa bumi yang besar itu, ada malaikat turun dari langit. Malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Kemudian malaikat itu duduk di atas batu. Dan waktu Maria datang bersama teman-temannya ke dalam kubur, mereka juga sangat ketakutan. Karena mereka melihat seorang malaikat dengan wajah yang bercahaya silau. Seperti adik-adik kalau memandang matahari, biasanya matanya silau. Jadi sangat silau kedatangan malaikat itu, rupa malaikat Tuhan itu. Sehingga membuat Maria dan teman-temannya ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata apa adik-adik? Kata malaikat Tuhan, jangan takut. Kalian mencari Yesus, tetapi Yesus itu sudah tidak ada di sini. Bukankah Yesus sudah mengatakan, memberitakan kepada kalian bahwa setelah ia mati pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Maka pergi, katakanlah berita kebangkitan ini kepada murid-murid yang lain. Adik-adik, Maria dan teman-temannya pun kembali ke rumah, memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus, berita sukacita, berita kemenangan ini kepada murid-murid yang lain. Dan para murid pun berbondong-bondong, beramai-ramai, seperti adik-adik sering berkumpul, ya kan, berkumpul banyak, jadi beramai-ramai mereka pergi ke kubur Yesus. Dan tiba-tiba mereka berjumpa dengan Yesus. Kembali mereka mengalami kegentaran dan takut. Siapakah yang mendatangi kami ini dalam hati mereka? Dan Yesus berkata di situ, jangan takut. Akhirnya mereka tahu itu adalah Yesus yang sudah bangkit, sudah tidur. Sehingga mereka menangis dengan sukacita, mereka memeluk kaki Yesus. Dan Yesus katakan sekali lagi, jangan takut, pergilah, kabarkanlah berita sukacita ini. Adik-adik, jadi dengan cerita kebangkitan Yesus Kristus ini, bahwa Paskah itu adalah berita sukacita, berita kemenangan. Maka biarlah adik-adik selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan selalu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya adik-adik selalu menjalani semuanya dalam sukacita dan hati yang gembira. Tuhan Yesus memberkati, dan demikianlah cerita Paskah tentang kebangkitan Yesus yang membawa sukacita kemenangan bagi kita. Selamat pagi, shalom. Halo adik-adik, mari kita berdoa dalam rangka kita mengucap syukur oleh karena Paskah Tuhan Yesus Kristus boleh kita laksanakan saat ini dalam sukacita kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga, karena kasih-Mu yang ajaib bagi kami anak-anak-Mu saat ini, sehingga Engkau datang ke dunia dalam rupa Yesus Sang Juru Selamat yang sudah mati menderita untuk menebus dosa kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh diselamatkan
boleh diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, umur panjang, tumbuh kembang kami yang sehat di dalam Engkau, sehingga sebagai anak-anak-Mu kami boleh berada dalam pemeliharaan kasih-Mu yang ajaib, dan kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai generasi penerus bagi gereja, untuk menjadi kesaksian kemuliaan, untuk menjadi warta bagi kebangkitan dan sukacita Paskah ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak kecil-Mu, kami hendak menyerahkan diri kami, cita-cita dan harapan kami ya Bapa, supaya dengan demikian pada saatnya kehidupan kami benar-benar berguna untuk menjadi kesaksian, pujian, kemuliaan, dan menjadi sukacita bagi mama, papa, dan saudara-saudara kami. Maka di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita mau mengumpulkan persembahan ya. Nah, persembahannya dikumpulkan, masukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke BPH Majelis Jemaat GKI Harap, atau dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan rumah pastor. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan syukur ini agar dipakai untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dan bersama dengan persembahan ini kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai menjadi Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami pada saat ini sudah mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kami, mengalahkan kuasa maut, dan kami diselamatkan dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, pimpin kami sepanjang hari-hari ke depan kami, Tuhan, dalam kasih perlindungan Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan, kami juga menyerahkan orang tua kami, berkati mereka dengan usaha dan pekerjaan mereka. Berkati anak-anak Tuhan dalam masa muda mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, saat ini kita tetap masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita tetap harus mentaati protokol kesehatan, diantaranya dengan mencuci tangan, Jaga jarak, dan selalu memakai masker bila adik-adik keluar rumah ya. Dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.